ikhlaskan. Khairun nisaikumul waladul wadud. Coba bayangkan, bubakan keyakinannya dulu, maaf. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan ketika Allah lahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita semuanya, bayangin Bu, ibu dulu pernah hamil, anak pertama ngidam Bu, ada yang ngidam itu pengen sesuatu yang dadakan, betul? Suami Pak, kalau istri minta, kasih Pak. Ayah, aku mau rambutan yang gak ada bulunya. Cari Pak. Ayah yang hebat beli, bilang sama tukang jualnya, Pak tolong guntingin rambutnya. Baru kali ini gua dibeli rambutan, gila nih orang. Begitu nyampe di rumah, karena wanita ngidam itu fluktuasi, kadang suka, kadang minta berubah. Si Dede udah gak mau Pak, maunya apa? Sate yang gak ada tusukannya. Beli sate, lepasin tusukannya. 4 bulan 10 hari Allah tiupkan ruh, rizki, jodoh dan kematiannya. Kenapa orang tua dulu yakin Bu, maaf? Rizki, jodoh dan keyakinannya dulu maaf. Sekarang malah orang banyak keluar dari keyakinan, maaf Bu. Dulu mah orang tua banyak anak banyak tuh filosofinya, karena kenapa? Dia amanah untuk mendidik dan hadanahnya, makanya hidupnya benar-benar berkah. Keyakinan Bu. Lalu 4 bulan 10 hari di Sunda, di Betawi, saya juga sama, Sunda dan Betawi, ya ada namanya 4 bulanan. Kalau nggak ada, mungkin 7 bulanan ada. Yang 4 bulan ngikutin hadis sahih, yang 7 bulanan ngumpulin duit dulu. Itu ada. Tasyakuran diundang warganya, bikin berkat, bikin besek, malahan ada identitas apa? Bikin rujak. Kalau rujaknya enak, pedas, kirinya perempuan. Bahaya Pak, giliran kagak enak kita. Kenapa dinisbatkan itu rujak sama alat kelamin? Dirubah, kita bersyukur. Kemarin betul habis lebaran pada pulang kampung, macet jalanan, pada kebelet tipis keluar tol, coba bayangkan. Masuk ke hutan semak-semak belukar, ibu-ibu, bapak-bapak mendekati pohon yang gede. Apa yang dilakukan umat Islam? Padahal muslim dia, si bapak mau pipis aja bilang numpang. Numpang ke siapa Pak? Emang kalau nggak ngomong itunya di beton? Tapi ini terjadi. Kenapa nggak bilang a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri? Tuh keyakinan. Hati-hati. Punya anak gadis duduk di tengah pintu nonton jodoh, bilang aja ngalangin jalan, betul? Dirubah akidahnya. Makanya ketika turun ayat Quran, akidah ini yang harus kita perbaiki. Karena bahaya Bu, sekarang ada aliran baru, ada yang laki-laki yang hari ini ngaku bisa ngomong dengan para malaikat, bahkan bisa ngomong dengan bahasa semut. Makoli indah rahmatan gufron. Itu ada. Bahkan filosofinya hari ini yang terupdate, dia bisa mindahin Ka'bah dari Mekah ke Cisarua Pak. Hati-hati. Itu hati-hati. Ya. Kalau kita nggak yakin, bahaya nih agama, betul nggak? 2013 Lia Eden, coba seorang ibu-ibu kerjaannya perangkai bunga di Cikini, ngaku Tuhan, diriin agama namanya Salamullah. Terjadi di Indonesia. Dan bahkan Lia Eden diangkat jadi Tuhan tanggal 23 November 2013, ditandatangani oleh Jibril di Galur, Jakarta Pusat. Hanya Indonesia doang yang ada Jibril ikut tanda tangan ngangkat Tuhan. Tapi hebat polisi kita, jangankan teroris, Jibril di Galur ditangkap. Yang kita ngeri besok Ijroil ditangkap. Tapi ini terjadi. Akidah Bu. Ya Bu, benerin. Pindah lagi pasar Minggu, Islam masuk surga, cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Ini nggak jauh dari sini siapa? Ahmad Musodik, Gunung Sindur, pelatih badminton, ngaku Nabi nomor 26.
Dia rubah syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Sholat gak perlu pakai gerakan dan bacaan, cukup niat doang. Itu wahyu turun di mana? Di kebun talas. Tapi banyak yang ngikutin, nggak ada niat, nggak ada gerakan, nggak ada bacaan, cukup niat doang. Banyak pengikutnya. Kembali apa? Akidah itu mahal. Pindah kemana Losari Brebes, tukang cukur, malamnya mimpi dapat wangsit, paginya ngaku nabi, namanya Tukimin. Ya Allah, dari nama aja kagak resep amat. Sallallahu ala Tukimin, kagak enak banget. Semua nabi ngandung masdar keislaman, di penjara juga itu Tukimin. Pindah lagi kemana? Surabaya. Ustadz Roy Kamelawu, dia tegaskan dalam konsepnya, dalam keislamannya, sholat gak perlu pakai bahasa Arab, sholat wajib dengan bahasa suku masing-masing. Bayangin Bu, ini kita Betawi apa Sunda di sini? Allah, gede banget. Betawi. Ada yang Sunda? Allah anu ageng. Sunda. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi kagingan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Itu baru dua bahasa. Ada orang Sumatera di sini? Allah nan gadang tiga. Eropa, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Kalau 34 provinsi dengan takbir beda-beda, kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Tuh, hati-hati ya, kembali akidah kita diuji. Mudah-mudahan malam ini akidah kita makin kafah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Dedi, kami pesan di sana banyakin ibadah, karena dengan ibadah rasa capek nggak ada. Di Arab itu nggak ada keringat yang busuk, nggak ada bau Pak, wangi. Panas tapi nggak bau. Ya, panas tapi nggak bau Bu. Panas tapi nggak berkeringat. Tuh Arab. Wa mang dakhalahu kana amina. Barang siapa sudah masuk ke negeri Arab, amina, Allah jamin dia aman dengan keimanannya. Ibu bawa sendal, bawa sepatu, naruh tas aja di depan masjidnya, itu nggak akan hilang Bu. Karena kita yakin. Dan ibu akan ketemu dengan orang baik. Wa man dakhalahu amina. Kalau ibu berangkat, Ustaz diamanahkan sama orang Cikarang. Dia tukang bangunan, berangkat umroh. Ya, ini sampai luar biasa. Setiap bulannya dia berangkatkan 100 orang Pak. Awalnya dia berangkat dengan kondisi dia nabung, dia berangkat, lalu kemudian dia beli Quran, lalu beli sejadah, dan kemudian tinggal 200.000 duitnya. Dia apa oleh-oleh yang terbaik, dia belikan sejadah yang terbagus, sorban terbagus. Ya, pas dipakai ternyata ada yang minta orang Pakistan. Min Indonesia, Indonesia ajib. Bagus Indonesia mah, baik-baik. Anak urid, saya mau itu, dikasih. Lalu bilang, ya Allah, semuanya milikmu. Dan saya juga awalnya nggak punya, jadi semuanya saya kembalikan samamu. Baru jalan aja, lalu kemudian dipanggil, antum saat kemari, dikasih satu koper Bu. Berapa? 342 miliar. Kalau Allah sudah berkehendak. Dan ibu akan jumpai, dan bapak juga akan jumpai orang baik di sana. Lagi duduk nawarin kurma, ya, lalu ngasih Quran dan sedekah. Itu kembali kepada kebaikan. Dan karena kenapa? Niatnya adalah ibadah. Ya. Lalu kemudian ibadahnya jangan ngejar bilangan Pak, ngejarnya ridho. Indonesia kebanyakan terawih ngeceknya 23 apa 11. Nanya dulu mau sholat. Kita kejarnya adalah ridhonya Allah. Ibu juga zikir, jangan ngejar bilangan tasbih. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak usah ngejar bilangan tasbih. Sublah. Ini ngejar. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang. Dulillah. Gak boleh. Dulillah. Allah sesat. Jangan.
maknanya udah beda. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna Allahu akbar. Tenang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Enggak boleh lokbar, 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 lokbar. Hati-hati. Ya. Begitupun dengan zikirnya. Zikir itu menenteramkan batin. Nawaitu taqarruba ilallah wa aqsal zikri fa'lam annahu, sama-sama la ilaha illallah la ilaha illallah. Enak karena zikirnya dengan hati. Ustaz, tapi ada yang zikirnya tasawuf, silahkan, jangan di tempat umum, di rumah kunci. La ilah. Di rumah kunci, Pak. Zikir mujtamian aja, apalagi yang zikirnya kalau mau sampai gerak. La ilaha illallah. Ini kasihan yang sebelah sampai menjelong ke sono. Boleh yang gitu muharokah, tapi di rumah. Di rumah. Ini kaifiat zikirnya. Kadang kita maaf tadi, zikir aja ngejar bilangan, sholat aja maaf. Betul di Quran dijelaskan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di akhir zaman nanti umat Nabi mereka sholat-sholatnya sisa waktu dan bahkan bermalas-malasan. Bener ini Bu teruji. Kalaupun dia sholat-sholatnya bukan sholat batin, sholatnya baru sholat fisik. Ibu di rumah baru 2 rakaat, padahal 2 rakaatnya khusyuk, ternyata turun hujan. Jemuran tuh jawabannya. Padahal Bu, sahabat Nabi tertusuk pedang, darahnya keluar, dia tidak merasakan sakitnya karena kenapa? Khusyuk dalam sholatnya. Kita baru 2 rakaat hujan turun, ya basah deh, basah. Terjadi Bu, betul? Bapaknya juga berangkat ke masjid bawa motor, langsung bawa motor, langsung masuk ke saf nomor 3. 2 rakaat khusyuk, pas mau tahiyat dia ingat itu kunci motor gantung di motor. Ya hilang. Ada yang begitu ada. Begitu sholat sunnah di rumah dengan suaminya, ternyata tetangganya goreng ikan asin. Yes, enak banget ya Pak, pakai sambal terasi. Sholatnya sholat di benerin Pak. Makanya Pak Dedi besok wasiatkan sebelum berangkat, ngomong sama anak-anaknya yang 3, kumpulin. Nah, tolong itu ruko jangan dijual. Kenapa Pak? Punya Cina bukan punya Bapak. Wasiatkan. Karena mau berangkat betul. Kita kalau mau haji itu wasiatkan. Sampaikan sama anak-anaknya, sampaikan sama tokoh di sini, sampaikan sama ahli-ahlinya, betul. Karena bisa terjadi ini adalah cara Allah berjumpa dengan hambanya, betul. Banyak orang yang kesana nggak balik lagi, banyak orang yang datang balik lagi, banyak orang yang rindu dengan Allah. Tinggal posisi kita di mana di situ. Yang penting kalau kita datang dan balik lagi, kita semuanya jadi apa? Haji yang mabrur dan mabrurah. Kalaupun nggak balik, Allah berkenan di tempat yang mulia. Lahirnya para nabi, berkahnya itu tanah, bahkan makamnya di kuburan baki, setiap harinya disolatkan dengan para penghafal Quran. Gak ada jatah ke neraka, surga di hadapan Allah SWT. Tinggal tanya aja sama Pak Dedinya, Pak Dedi mau langsung di sana apa balik lagi? Gitu. Ya. Kalau balik lagi berarti cinta dunianya kuat. Ya, kita doain sehat, ibadahnya lancar, balik lagi menjadi haji yang mabrur. Dan titip doa yang hari ini hadir Pak Dedi, mujtamian, kudu jamian semuanya. Pak Dedi doain nanti di saat ruku dan sujud, ya Allah, di saat wukuf nanti Allah terima kasih.
doa-doa dari jamaah dan warga yang sudah mendoakan saya. Allah, saya hadir dengan syai, tawaf, wukuf, dan kemudian yang lainnya. Allah, mudah-mudahan mereka bisa menyusul dan menjadi tamu-Mu ya Allah. Doakan pada diri kami di sana. Ya, itu ibadah. Yang terakhir, maka apa untuk nyimpulin daripada akidah dan ibadah, yang terakhir adalah akhlak. Ya Bu ya, ayo akhlak sama tetangga, akhlak ibadah, akhlak muamalahnya. Bu, maaf, dulu kita beli ini, maaf, karena sekarang banyak. Kita kayaknya kalau beli sekilo kayaknya sedikit banget sekarang. Sekarang banyak yang jualan di mobil ditulis 5.000, begitu udah ibu pilih ternyata yang 5.000-nya yang busuk setengahnya. Betul? Tuh, hati-hati. Gorornya sekarang di mana-mana, dan bahkan banyak orang ngurangin takaran timbangan. Tuh akhir zaman itu. Ya, ini terjadi Bu, jadi jangan heran. Yang kedua Bu, hati-hati akhlak anak bapak ibu besok akan jadi ukukul walidain. Apa? Musuh yang nyata, hati-hati. Kalau dulu kita jadi murid, guru berdiri aja berisik itu langsung diam. Ya, sekarang adabnya anak-anak kita bahaya, apalagi dengan setan gepeng. Ya Bu ya, ini bahaya. Indonesia lagi gempa moral Pak. Indonesia di dunia memposisikan nomor 1 di dunia terkait judi slotnya. Jadi di dunia nomor 1 Indonesia Pak. Hati-hati Pak, nih anak-anak SD aja bisa top up. Kalau HP-nya lagi miring berarti lagi Mobile Legend. Yang kedua PUBG. Yang ketiga Free Fire. Yang keempat judi slot. Hati-hati. Dan bahkan yang ketiga kata Rasul, hati-hati. Kalau dulu kita maaf pernikahan itu awet rajet, nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang mempermainkan pernikahan. Bahkan dulu kita dengar jeritan bayi itu diaborsi di luar negeri, bank sperma itu adanya di Singapura dan Amerika. Sekarang maaf hampir rata-rata tiap malam Bu 400 peregalan aborsi di Indonesia Bu. Jeritan bayi dibuang di tong-tong sampah. Kalau dulu kita dengarnya luar negeri, ternyata Indonesia ngalamin sekarang. Hati-hati, maka dijaga. Kenapa dulu di waktu maghrib dan isya nggak ada perawan keluar? Kenapa dibilang sandekala? Karena adab-adabnya hebat dulu. Sekarang dalam surat Al-Isra dibuktikan wajar di akhir zaman nanti setan, iblis, genderuwo, juri, dedemit minta pensiun dini. Kuburan yang tadinya angker ternyata jadi tempat pacaran. Jadi iblis sama setan ngomong sama Allah, ya Allah cukup saya pensiun dini aja, bukan kami yang goda mereka tapi mereka yang goda kami. Iblis aja minta pensiun dini. Bener tuh ya. Sekarang coba tempat gelap, tadinya tempat reunian iblis, ada 2 gorila manusia berduaan. Dedemit ngomong, udah ampun ya Allah, bukan kami yang goda mereka, tapi mereka yang goda kami. Tuh, ini akhir zaman. Bahkan hati-hati, ada bahasa sekarang apa? MBA, Married by Accident. Es cendol di kalapaan, nyamendol gaya bapaan. Hamil duluan, hati-hati. Karena udah berdiri, ya. Karena udah berdiri, berarti tandanya ya Bu ya. Jadi yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Dan tolong juga anak-anaknya diperhatikan, jangan dia merasa di rumah antem tapi otaknya ngawang kemana-mana. Anak sekarang sampai malam 2:30 dia mampu berderai air mata nonton film Korea, tapi dia lupa dengan sebaik doa kepada ibu bapaknya Pak. Ini terjadi akhir zaman ya. Maka kami doakan Pak Dedi beserta keluarga dan semuanya hari ini hadir, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, berangkat haji dengan gelar mabrur, dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang terpanggil bisa melaksanakan ibadah baik umroh dan hajinya. Ya, kita kembalikan ke MC kita. Ya, nanti mungkin akan tutup doa. Ada satu pesan bahwa dalam Islam bertambahlah dengan bertambah kebaikan-kebaikan. Ya, maka hadirnya di sini bukan karena makanan, tapi karena keberkahan. Karena bisa terjadi di sini ada satu orang dalam surat Al-Zumar, doanya paling khusyuk, ibadahnya paling rajin, dan dia sudah dijadwalkan akan masuk surga, dan orang tersebut akan bilang, ya Allah,
Saya pernah hadir di undangan di acara Hablah Mubarakah Walimatus Safar di surga ini. Ada tetangga saya hari itu, ya Allah, hadir, kenapa di surga nggak ada? Siapa dia? Itu yang ngingetin snack saya isinya ada berapa. Ternyata masuk surga karena kenapa? Ketakwaan, ketaatannya.